Pada tahun 2016, sekelompok pendaki muda yang terdiri dari Gugun Agil Arga, Ruli Daru, dan Ogi memutuskan untuk mendaki Gunung Malabar yang terletak di Bandung. Gunung ini memang tidak termasuk dalam kategori gunung yang terlalu tinggi dengan ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Namun, meskipun tidak terlalu menjulang, Gunung Malabar tetap memiliki jalur yang cukup menantang dan dikelilingi oleh hutan lebat yang menyimpan banyak cerita mistis. Perjalanan mereka dimulai pada sore hari, tepatnya sekitar pukul 5:30, menuju kampung terakhir sebelum memasuki jalur pendakian. Kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Cidulang, sebuah desa kecil yang menjadi titik persiapan bagi para pendaki yang hendak menjelajahi Gunung Malabar. Saat mereka hampir sampai di pemberhentian terakhir, tempat di mana mereka akan menitipkan kendaraan, azan maghrib berkumandang. Menyadari pentingnya menjalankan ibadah, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah masjid kecil yang terletak di tengah kampung tersebut, guna menunaikan salat maghrib terlebih dahulu. Usai menunaikan salat, mereka tidak langsung melanjutkan perjalanan. Mereka mampir ke sebuah warung yang letaknya tidak jauh dari masjid untuk membeli beberapa logistik tambahan. Sambil mengemas ulang barang-barang mereka di depan warung, tiba-tiba seorang pria tua keluar dari masjid. Pria tersebut kemudian bertanya kemana tujuan mereka, dan setelah mengetahui bahwa mereka hendak mendaki Gunung Malabar pada malam hari, ia tampak sedikit terkejut. Dengan nada penuh peringatan, pria tua itu menyampaikan bahwa Malabar masih menyimpan kisah angker dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Meskipun mendengar peringatan tersebut, mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat. Setelah selesai mengemasi barang-barang, mereka segera menuju tempat penitipan kendaraan yang berada di rumah ketua RT kampung tersebut. Sesampainya di sana, langit sudah gelap, dan mereka pun menyalakan headlamp serta senter yang mereka bawa. Sayangnya, dari 6 orang dalam kelompok itu, hanya ada 2 headlamp dan 1 senter yang tersedia, sehingga mereka harus berbagi pencahayaan dengan lebih berhati-hati. Sebelum benar-benar memulai pendakian, mereka berkumpul untuk berdoa bersama, memohon keselamatan dalam perjalanan mereka, baik saat pergi maupun saat kembali nanti. Setelah doa dipanjatkan, perjalanan pun dimulai. Jalur pendakian awal membawa mereka melewati area perkebunan yang cukup luas. Namun sebelum mereka benar-benar memasuki perkebunan tersebut, sesuatu menarik perhatian mereka. Seekor anjing hitam yang tidak diketahui pemiliknya tiba-tiba muncul dan mulai menggonggong ke arah mereka. Suara gonggongan itu menggema di tengah keheningan malam, membuat mereka sedikit waspada. Anjing tersebut terus menggonggong cukup lama, seolah memperingatkan sesuatu. Meskipun merasa ada yang janggal, mereka akhirnya memilih untuk mengabaikan anjing tersebut dan melanjutkan perjalanan. Baru sekitar 10 menit berjalan melewati perkebunan, suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti benturan besi yang dipukul berulang kali, yang menggema di tengah keheningan malam. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari tahu dari mana asal suara tersebut, mengingat posisi mereka sudah cukup jauh dari pemukiman. Rasa penasaran membuat mereka memutuskan untuk menyebar dan mencari sumber suara tersebut. Namun, meskipun sudah mencari ke berbagai arah, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukan dari mana suara itu berasal. Merasa tidak menemukan jawaban, mereka akhirnya memilih untuk kembali berjalan, meskipun suara besi yang terus berbunyi itu masih terdengar samar di kejauhan.
Jalur yang mereka lewati masih relatif datar dan belum terlalu menanjak, tetapi suasana semakin terasa mencekam seiring mereka semakin mendekati batas antara area perkebunan dan hutan. Seiring waktu, akhirnya mereka pun tiba di pos 1. Di pos tersebut, mereka memutuskan untuk beristirahat cukup lama. Mereka duduk melingkar, menyalakan api unggun, dan beberapa dari mereka mulai merokok untuk menghangatkan diri. Gugun yang duduk sedikit menjauh dari teman-temannya, tampak asyik menghisap rokok sambil memandang ke sekeliling. Dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya seberapa jauh lagi puncak yang harus mereka daki. Namun, tanpa ia sadari, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah pohon besar yang berdiri beberapa meter di depannya. Dalam samar-samar di bawah redupnya cahaya api unggun, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Tepat di depan pohon tersebut, ada sosok berwarna putih yang berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Jalur yang ia duduki, pohon itu dan sosok putih tersebut seolah terhubung dalam satu garis lurus tanpa ada penghalang apapun. Ia terus menatapnya tanpa berkedip, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya bayangan atau efek dari cahaya yang redup. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Agil tiba-tiba menepuk pundaknya sambil menawarkan kue dari kemasan merah. Seketika pikirannya buyar. Ia menerima kue itu dan memilih untuk tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Mungkin hanya ilusi semata, pikirnya. Namun, keanehan belum berakhir. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara motor di kejauhan. Suara mesin itu terdengar seperti sedang dipanaskan, tetapi anehnya, hanya suara mesinnya saja yang terdengar tanpa suara lain yang biasa menyertai pergerakan kendaraan. Mereka kembali mencoba mengabaikan suara aneh tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang berasal dari pemukiman bawah. Setelah beristirahat cukup lama, mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter mereka berjalan, ada sesuatu yang kembali membuat bulu kuduk mereka meremang. Jalur setapak yang mereka lalui kini diterangi oleh puluhan kunang-kunang yang berjejer di sepanjang rumput di pinggir jalur, seolah-olah sedang menuntun jalan mereka. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di benak mereka seiring perjalanan yang semakin jauh menembus hutan. Mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pendakian malam itu. Namun, mereka tetap berusaha mengabaikan perasaan tersebut dengan bercanda dan tertawa, mencoba mencairkan suasana agar tidak terlalu terbawa ketegangan. Setelah berjalan cukup lama, dari pos 1, kebingungan mulai menyelimuti mereka. Jalan setapak yang seharusnya mengarah ke puncak malah tampak bercabang-cabang, menciptakan persimpangan yang membingungkan. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin lebat dan rapat pepohonan yang mengelilingi mereka. Yang membuat situasi ini terasa semakin aneh adalah kenyataan bahwa di antara mereka berenam, Arga, Ogi, dan Agil, sebenarnya sudah pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Seharusnya mereka mengenali jalurnya, namun kali ini mereka justru merasa asing. Dengan raut wajah kebingungan, mereka mengakui bahwa jalur yang mereka lalui terasa berbeda, seperti bukan jalur yang biasa mereka tempuh sebelumnya. Ruli dan Gugun, yang sejak awal mengandalkan pengalaman ketiga temannya itu, mulai merasa kesal. Terutama terhadap Arga, yang baru saja mendaki gunung ini belum lama berselang. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah cukup familiar dengan jalur ini bisa tiba-tiba lupa arah. Namun, berusaha berpikir positif. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya karena perbedaan kondisi. Mungkin karena malam hari, jalur terlihat berbeda dan lebih sulit untuk diingat. Dengan perasaan ragu yang terus menghantui, mereka tetap melangkah maju, meskipun pertanyaan terus berputar di benak mereka. Apakah jalan ini benar-benar menuju ke puncak? Terlebih lagi,
mereka semakin sering menemukan jalur bercabang yang semakin memperbesar kebingungan mereka. Meski begitu, mereka terus berusaha mempertahankan suasana dengan tetap bercanda dan berbicara satu sama lain, menghindari ketakutan yang perlahan-lahan merayap di pikiran mereka. Namun suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Hutan di sekeliling mereka kini terasa lebih gelap dan lebih rapat dari sebelumnya. Ini bukan jalur pendakian yang ramai seperti gunung-gunung wisata lainnya. Gunung Malabar saat itu masih merupakan gunung yang jarang dikunjungi, belum dikelola sebagai tempat wisata, dan masih sangat liar. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sulit bagi mereka untuk melihat cahaya langit. Padahal, saat baru memulai pendakian, langit malam terlihat cukup cerah dengan bulan yang bersinar terang. Sekarang, semua cahaya itu menghilang, tertutup oleh lebatnya kanopi pepohonan yang menjulang tinggi. Ketegangan semakin bertambah saat mereka menyadari bahwa suara besi yang sejak awal mereka dengar. Sudah berjam-jam mereka berjalan, namun suara itu tetap ada, tidak semakin menjauh atau mendekat. Bahkan suara mesin motor yang sejak tadi terdengar, seperti sedang dipanaskan, juga masih ada di sekitar mereka dengan pola yang sama, tidak pernah bergerak lebih dekat, tidak juga menjauh, seolah-olah hanya berputar di tempat. Keanehan lainnya muncul ketika mereka melihat bahwa kunang-kunang yang sejak awal menemani mereka di sepanjang jalur setapak kini semakin banyak. Serangga-serangga bercahaya itu berjejer di sepanjang jalur, seakan membentuk barisan yang menuntun mereka ke suatu arah yang tak mereka ketahui. Pada saat yang sama, satu dari dua headlamp yang mereka bawa mulai mengalami gangguan, mati dan menyala dengan sendirinya, membuat pencahayaan mereka semakin terbatas. Sedangkan satu-satunya senter yang mereka bawa sudah terlalu redup untuk bisa diandalkan menerangi jalan. Akhirnya, mereka terpaksa mengeluarkan ponsel dan menggunakan cahaya senter dari ponsel sebagai sumber penerangan tambahan. Di antara mereka, hanya satu headlamp yang masih berfungsi dengan baik, yaitu milik Gugun, yang saat itu sedang dipakai oleh Daru. Gugun sendiri mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar janggal dengan perjalanan mereka. Namun, ia memilih untuk menyimpan perasaannya sendiri, tidak ingin membahasnya dengan yang lain. Ia khawatir, jika mengutarakan kegelisahannya, suasana malah akan semakin menegangkan dan membuat teman-temannya semakin takut. Menurut perhitungan Arga, Agil, dan Ogi, yang sudah beberapa kali mendaki gunung ini, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak dari Kampung Cidulang biasanya sekitar 4 jam. Jika demikian, mereka seharusnya tiba di puncak sekitar pukul 10 malam atau paling lambat setengah 11 malam. Saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dengan asumsi bahwa mereka tidak terlalu lama beristirahat di pos 1, seharusnya mereka hampir sampai di puncak dalam waktu kurang lebih 1 jam lagi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat mereka sedang berjalan di jalur yang semakin menanjak, tiba-tiba Gugun melihat cahaya yang tersorot dari arah depan mereka. Beberapa saat kemudian, samar-samar terdengar suara seseorang yang memanggil mereka. Tanpa berpikir panjang, Gugun langsung memberitahu teman-temannya bahwa ada pendaki lain di depan mereka. Mendengar itu, mereka semua merasa lega. Di tengah suasana gunung yang begitu sepi, kehadiran pendaki lain tentu merupakan kabar baik bagi mereka. Ditambah lagi, mereka tidak yakin apakah jalur yang mereka lalui benar atau tidak, sehingga bertemu dengan pendaki lain bisa menjadi kesempatan untuk memastikan arah perjalanan mereka. Dengan penuh harapan, mereka segera mempercepat langkah, bahkan berlari menuju ke arah cahaya tersebut, berharap benar-benar menemukan sekelompok pendaki lain di depan sana. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin mereka sadar bahwa tidak ada siapapun di sana. Mereka akhirnya sampai di sebuah batu besar yang cukup rendah untuk dipijak. Dari tempat itu, hutan yang tadi terasa begitu lebat mulai terbuka, memberikan mereka kesempatan untuk kembali melihat langit. Cahaya bulan kembali terlihat, begitu pula kelap-kelip lampu kota yang jauh di bawah sana. Meskipun merasa sedikit kecewa
karena ternyata tidak ada pendaki lain di tempat itu. Mereka terhibur dengan pemandangan yang indah. Sesaat, mereka melupakan kejanggalan yang mereka alami sebelumnya. Mereka duduk di atas batu itu, merokok, dan kembali bercanda seperti biasa. Namun, suasana kembali berubah ketika Daru, yang sejak tadi selalu berusaha melucu, tiba-tiba mengernyitkan dahi dan bertanya apakah ada yang mencium bau aneh. Seketika, teman-temannya pun merasakan hal yang sama. Ada aroma belerang yang menyengat di udara, menyebar tanpa mereka sadari. Mereka saling berpandangan, merasa sedikit waspada dengan bau yang tiba-tiba muncul ini. Daru dengan santai mengatakan bahwa bau tersebut mirip dengan bau telur busuk. Ia bercanda bahwa ia tidak suka bau telur, berusaha menormalkan suasana. Namun, di dalam hati, mereka semua tahu bahwa bau belerang bukanlah pertanda baik di tengah hutan seperti ini. Dan ketegangan pun kembali meningkat. Suara dari besi yang dipukul masih terus terdengar, tetap dengan ritme yang sama. Suara mesin motor yang misterius juga belum menghilang. Kunang-kunang yang berbaris di sepanjang jalur setapak masih tetap ada. Jumlahnya kini bahkan tampak semakin banyak. Namun, terlepas dari semua kejanggalan yang mereka alami, mereka tetap fokus melanjutkan perjalanan. Target mereka kini adalah pos 4, tempat terakhir untuk beristirahat sebelum menuju ke puncak. Berdasarkan pengalaman Agil, Arga, dan Ogi, jarak dari pos 4 ke puncak tidaklah terlalu jauh. Dengan keyakinan itu, mereka terus berjalan masuk lebih dalam ke dalam hutan yang kini semakin gelap dan semakin rapat. Mereka tetap berusaha bercanda sepanjang perjalanan, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menggerogoti keberanian mereka. Mereka berjalan dalam formasi berbaris. Daru berada di paling depan, diikuti oleh Agil, Ogi, Ruli, Gugun, dan Arga yang berada di posisi terakhir sebagai swiper. Saat Gugun melirik jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jika mereka berpegang pada estimasi waktu yang sebelumnya telah dihitung, maka pos 4 dan puncak seharusnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Namun, ada satu hal yang terasa aneh. Sejak mereka meninggalkan pos 1, mereka tidak pernah menemukan pos 2 atau pos 3. Seolah-olah jalur yang mereka tempuh telah melewati bagian-bagian yang seharusnya menjadi penanda perjalanan mereka. Mereka terus melangkah, melewati rimbunan pepohonan yang semakin rapat dan lebat. Sesekali, mereka harus melewati akar-akar pohon yang membentuk semacam terowongan alami, memaksa mereka untuk membungkukkan tubuh, atau bahkan merangkak demi bisa terus melanjutkan perjalanan. Jalur yang mereka tempuh semakin sulit dan terasa asing bagi mereka yang sudah beberapa kali mendaki gunung ini. Di tengah perjalanan, Agil tiba-tiba berseru bahwa mereka telah sampai di pos 4. Mendengar itu, semangat mereka kembali naik. Mereka segera mempercepat langkah, menyusul Agil yang sudah berada di depan. Begitu tiba di tempat yang disebut sebagai pos 4, mereka langsung duduk untuk beristirahat. Rokok dinyalakan, camilan dikeluarkan, dan suasana kembali sedikit lebih santai setelah perjalanan panjang yang penuh tanda tanya. Namun di antara mereka, Ogi tampak lebih diam dari biasanya. Matanya terus mengamati sekeliling dengan sorot penuh keraguan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara, mengatakan bahwa tempat ini tidak seperti yang ia ingat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres karena menurut ingatannya, pos 4 seharusnya memiliki sebuah pohon besar dengan plat bertuliskan pos 4 yang tertempel di batangnya. Mendengar itu, Agil yang sedari tadi yakin bahwa mereka sudah sampai pun ikut mengamati sekitar. Wajahnya yang semula terlihat lega kini berubah serius. Ia baru menyadari bahwa memang tidak ada pohon besar dengan plat penanda di tempat itu. Kecurigaan mereka semakin kuat bahwa tempat ini bukanlah pos 4 yang sebenarnya. Dengan nada tegas, Agil mengajak mereka semua untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka telah tertipu oleh tempat yang mirip dengan pos 4, namun sebenarnya bukan. Dengan perasaan yang kembali diliputi keraguan, mereka segera berdiri dan bergegas melanjutkan perjalanan. Namun, karena terburu-buru,
Arga secara tidak sengaja meninggalkan bungkus camilan yang tadi ia makan di atas sebuah batu. Ia sebenarnya sadar telah meninggalkan sampah itu, tetapi karena mereka sudah melangkah jauh, ia memilih untuk membiarkannya di sana, berencana untuk mengambilnya kembali saat mereka turun nanti. Sebagai pendaki, mereka tahu bahwa meninggalkan sampah di gunung adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tetapi kali ini ada sesuatu yang membuat Arga enggan untuk kembali mengambilnya. Sementara itu, Gugun mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi pada mereka. Ia memiliki firasat buruk, tetapi ia tetap menyimpannya sendiri, tidak ingin membuat suasana semakin mencekam. Mereka terus berjalan dengan harapan segera menemukan pos 4 yang asli. Namun, waktu berlalu dan tanpa mereka sadari, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. 2 jam sudah mereka berjalan, namun pos 4 belum juga tampak di depan mata. Perasaan janggal semakin kuat menguasai pikiran mereka. Di tengah kebingungan, Gugun baru menyadari sesuatu. Suara dari besi yang dipukul sudah tidak terdengar lagi. Begitu juga dengan suara mesin motor misterius yang sejak awal perjalanan terus mereka dengar. Kedua suara aneh itu tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun, ada satu hal yang masih tetap ada. Kunang-kunang. Serangga bercahaya itu masih berjajar di pinggir jalur setapak. Jumlahnya tampak semakin banyak dibandingkan sebelumnya. Situasi semakin ganjil ketika Daru, yang sejak awal dikenal paling suka bercanda, tiba-tiba menjadi lebih pendiam. Bahkan, ia mulai sering berhenti berjalan yang secara otomatis membuat teman-teman di belakangnya juga ikut berhenti. Hingga suatu saat, ia menoleh ke belakang dan dengan suara pelan bertanya kepada Agil yang ada tepat di belakangnya, apakah ia melihat sesuatu di depan mereka. Namun, bukannya menatap ke arah yang ditunjuk, Agil malah menunduk dan dengan suara datar mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Dari nada suaranya jelas bahwa ia sebenarnya tahu apa yang ada di depan, tetapi memilih untuk tidak mengatakannya. Mereka kembali berjalan dengan suasana yang semakin menegang. Tidak lama kemudian, terdengar suara baru. Suara seorang pria tua yang terdengar samar di tengah keheningan malam. Suara itu terdengar jelas meminta sesuatu, yaitu rokok. Sekali lagi, mereka berhenti. Tatapan mereka saling bertemu dalam keheningan yang penuh ketakutan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menjawab atau mencari tahu dari mana suara itu berasal. Namun Agil yang sejak tadi berusaha tetap tenang, dengan suara pelan tetapi tegas mendorong carrier Daru dan memintanya untuk terus berjalan. Tanpa banyak bicara, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, kini dengan formasi yang semakin rapat. Mereka saling berpegangan pada carrier teman di depannya, berusaha untuk tidak terpisah satu sama lain. Namun, Gugun yang berada di tengah barisan mulai menyadari sesuatu yang lain. Sejak beberapa waktu lalu, ia merasa ada suara langkah kaki lain yang mengikuti mereka dari belakang. Suara itu terdengar jelas di telinganya, tetapi ia tidak bisa memastikan apakah itu berasal dari Arga yang berjalan di paling belakang atau sesuatu yang lain. Khawatir, ia sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa Arga masih ada di sana dan baik-baik saja. Dengan nada cemas, ia meminta Arga untuk tetap memegang carrier miliknya, seolah ingin memastikan bahwa temannya itu tetap berada bersama mereka. Dengan suasana yang semakin mencekam dan tanpa candaan yang tersisa, mereka terus berjalan dalam keheningan. Waktu semakin larut dan kecemasan semakin menjadi-jadi. Karena pos 4 masih juga belum terlihat, mereka semakin panik, merasa seperti tidak bergerak kemana-mana. Ruli, yang sejak awal membawa tongkat kayu yang ia ambil di area perkebunan, akhirnya memutuskan untuk menancapkan tongkat itu di tengah jalur. Ia mengikis sedikit bagian ujungnya sebagai tanda. Di sebelah jalur tersebut, terdapat sebuah pohon tinggi yang tidak memiliki ranting dan daun, tampak seperti pohon mati. Mungkin pikirnya, tanda ini bisa membantu mereka mengetahui apakah mereka berjalan dalam lingkaran atau tidak. Mereka kembali melangkah berharap bisa segera menemukan jalan yang benar.
Namun setelah berjalan selama kurang lebih 40 menit, mereka kembali melihat sesuatu yang membuat dada mereka serasa berhenti berdetak. Tongkat yang tadi ditancapkan Ruli masih berada di tempatnya. Saat Ruli menunjuk tongkat itu dan memastikan bahwa itu memang miliknya, mereka semua hanya bisa saling bertatapan dengan wajah penuh keheranan dan ketakutan. Ini berarti mereka hanya berjalan dalam lingkaran, kembali ke tempat yang sama tanpa menyadarinya. Mereka mulai kehilangan harapan. Pikiran mereka kacau dan ketakutan mulai menguasai hati mereka. Gugun yang selama ini hanya mendengar tentang kejadian tersesat dalam lingkaran di cerita-cerita horor atau film-film, kini mengalaminya sendiri. Di tengah kepanikan, Ruli mencoba menenangkan mereka. Ia mengajak mereka semua untuk duduk dan berdoa bersama. Dengan penuh harapan mereka menundukkan kepala dan mulai memanjatkan doa. Rasa takut dan gelisah masih menyelimuti hati mereka, tetapi mereka berusaha fokus untuk memohon perlindungan. Setelah doa selesai, mereka berdiskusi sebentar. Gugun teringat pada pelajaran survival yang pernah ia pelajari, bahwa jika tersesat di gunung, lebih baik mencari tempat yang lebih tinggi atau mengikuti aliran sungai. Karena di sekitar mereka tidak ada sungai, maka satu-satunya pilihan adalah terus naik. Dengan tekad baru mereka kembali berjalan, berharap kali ini tidak lagi tersesat dalam lingkaran yang sama. Dan keajaiban pun terjadi. Hanya dalam waktu sekitar 15 menit, setelah mereka berdoa, mereka akhirnya menemukan pos 4 yang asli. Pohon besar dengan plat bertuliskan pos 4 terlihat jelas di depan mereka, menandakan bahwa mereka akhirnya sampai di tempat yang seharusnya mereka tuju. Setelah akhirnya menemukan pos 4 yang asli, mereka memutuskan untuk beristirahat. Tubuh mereka sudah terlalu lelah setelah berjam-jam tersesat dan berputar-putar tanpa arah yang jelas. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, melenceng 3 jam dari estimasi awal mereka. Keputusan pun diambil. Untuk sementara, mereka akan beristirahat di pos ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Mereka segera duduk dalam formasi melingkar dengan Arga, Daru, dan Ogi bersandar di pohon besar tempat plat pos 4 terpasang, sementara Agil, Ruli, dan Gugun duduk berhadapan dengan mereka, terpisah oleh api unggun yang baru saja mereka nyalakan. Rasa lelah benar-benar terasa menguasai tubuh mereka, terutama Arga yang sudah nyaris tak sanggup untuk tetap terjaga. Alih-alih langsung mendirikan tenda, mereka memutuskan untuk memasak dan membuat kopi terlebih dahulu. Rasa lapar yang menyiksa perut lebih mendesak untuk segera diatasi. Agil, Gugun, dan Ruli segera mulai memasak dengan logistik yang mereka bawa, sementara Arga, Ogi, dan Daru mulai mengantuk. Pos 4 yang tadinya dipenuhi ketegangan perlahan berubah menjadi lebih santai, dengan tawa-tawa kecil kembali terdengar. Bahkan mereka sempat tertawa melihat Arga yang tertidur dalam posisi duduk dengan sebatang rokok masih menyala di mulutnya. Di balik suasana yang mulai terasa lebih nyaman, ada satu hal yang tetap mengganggu pikiran Gugun. Ia merasa seperti sedang diawasi dari segala arah. Perasaan itu begitu kuat hingga ia hampir ingin mengusulkan untuk tetap melanjutkan perjalanan saja. Namun melihat kondisi teman-temannya yang sudah sangat kelelahan, ia sadar bahwa memaksakan mereka untuk terus berjalan dalam keadaan seperti ini bukanlah keputusan yang bijak. Setelah selesai makan, Gugun dan Agil menambahkan beberapa kayu ke dalam api unggun agar nyalanya tetap terjaga. Sementara itu, Arga kini benar-benar tertidur di posisinya. Ruli dan Daru masih asyik mengobrol sambil menyeruput kopi. Namun ada sesuatu yang terasa aneh dengan Ogi. Sejak tadi, ia hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Ketika diajak berbicara, ia sama sekali tidak merespons. Matanya tetap terbuka, tetapi tatapannya kosong, seakan-akan pikirannya tidak berada di tempat itu. Tiba-tiba, Daru mengarahkan sorotan senternya ke satu titik dan memberitahu yang lain bahwa ada sesuatu di arah jam 12.
Awalnya, mereka mengira itu hanya gurauan, tetapi ketika mereka menoleh ke arah yang ditunjuk, mereka mendapati dua sosok berbeda berdiri di sana. Ruli dan Gugun melihat sosok seorang kakek tua yang berdiri diam, memperhatikan mereka tanpa ekspresi. Sementara itu Daru dan Agil melihat sesuatu yang lebih menyeramkan, sesosok perempuan berbaju putih yang tampak melayang di dekat pohon besar. Perlahan, sosok perempuan itu semakin memudar hingga akhirnya lenyap begitu saja. Namun Ogi tidak melihat apa-apa. Situasi kembali berubah menjadi tegang. Mereka mulai merasa bahwa bermalam di pos 4 bukanlah keputusan yang aman. Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, kejadian lain kembali terjadi. Daru yang duduk di paling kiri tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Di sampingnya di mana carriernya bersandar, terlihat sosok seorang wanita dengan wajah rusak, penuh luka menganga, dan kulit yang pucat pasi. Wanita itu tampak menyandar di carriernya, menatap langsung ke arahnya dengan mata kosong yang begitu menakutkan. Seketika itu juga Daru langsung menutup matanya, berusaha menenangkan diri, lalu dengan suara pelan, ia mulai memanggil Agil. Saat Agil mendekat dan jongkok di depannya, ia pun ikut melihat sosok mengerikan itu. Kedua pemuda itu kini terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Namun, mereka berusaha tetap tenang dan tidak langsung memberitahu teman-teman yang lain, khawatir kepanikan akan semakin memperburuk keadaan. Tanpa banyak bicara, mereka berdua segera membujuk teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak, dengan alasan bahwa bermalam di pos 4 hanya akan memperbesar kemungkinan mereka mengalami gangguan yang lebih parah. Ruli pun setuju dengan ide itu, merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang aman untuk bermalam. Namun, keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Perdebatan pun terjadi, terutama dengan Gugun, yang merasa bahwa melanjutkan perjalanan dalam kondisi mereka yang sudah sangat kelelahan hanya akan membuat mereka semakin tersesat dan rentan mengalami kejadian yang sama seperti sebelumnya. Namun, di sisi lain, tetap bertahan di pos 4 juga bukanlah pilihan yang lebih baik mengingat gangguan yang terus terjadi. Setelah berdebat selama kurang lebih setengah jam, mereka akhirnya sepakat untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan. Gugun segera membangunkan Arga, berharap bahwa setelah tidur sebentar, ia akan memiliki cukup tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka kembali berjalan, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kini, mereka mengikuti satu-satunya jalur setapak yang mengarah ke atas, berharap bahwa vegetasi akan mulai terbuka, menandakan bahwa puncak sudah tidak jauh lagi. Perjalanan kali ini terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Formasi mereka berubah. Agil kini berada di posisi terdepan, diikuti oleh Daru, Ogi, Ruli, Arga, dan Gugun yang berada di posisi terakhir sebagai swiper. Sepanjang perjalanan, Gugun terus merasakan perasaan yang sama, seakan-akan mereka masih diawasi dari berbagai arah. Mereka terus berjalan, menyusuri jalur yang semakin menanjak. Beberapa saat kemudian, mereka kembali menemukan sebuah terowongan alami mirip dengan yang mereka lewati sebelumnya. Namun, kali ini, terowongan tersebut terbentuk dari bambu kuning yang lebih kecil dibandingkan bambu kuning pada umumnya. Mereka tetap melangkah maju, membungkukkan tubuh agar bisa melewati terowongan itu. Namun, begitu mereka semua berhasil melewatinya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara melengking tiba-tiba terdengar menggema di sekeliling mereka. Suara itu terdengar begitu jelas, seperti suara seorang perempuan yang menjerit. Bersamaan dengan itu, senter ponsel Daru yang sejak tadi dipegang oleh Gugun tiba-tiba mati. Baterainya habis, membuat penerangan mereka semakin terbatas. Mereka langsung terhenti, saling bertatapan dengan ekspresi penuh ketegangan. Daru dengan wajah panik segera bertanya apakah mereka semua juga mendengar suara itu. Tanpa ragu, mereka semua menjawab bahwa mereka mendengarnya. Suara itu masih terdengar, namun mereka tidak tahu dari mana asalnya. Yang mereka tahu, suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah sumbernya hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Sekarang mereka mulai bertanya-tanya,
Apakah itu suara seorang pendaki lain yang juga sedang menuju puncak, ataukah suara seseorang yang tersesat dan sedang meminta pertolongan? Namun di dalam hati, mereka semua tahu satu hal, kemungkinan besar itu bukan suara manusia. Ogi segera mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, seakan tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai suara melengking yang baru saja mereka dengar. Meskipun suara itu masih terus terdengar, mereka memilih untuk mengabaikannya dan tetap berjalan. Dalam hati, Gugun mulai berpikir bahwa suara tersebut bukanlah suara manusia, melainkan sesuatu yang berusaha menyesatkan mereka. Waktu kini telah mendekati pukul 2:30 dini hari. Setelah melewati perjalanan panjang yang terasa seperti tak berujung, mereka mulai merasa sedikit lega. Vegetasi yang tadinya begitu rapat kini mulai terbuka, memberikan ruang lebih bagi mereka untuk melangkah. Pepohonan yang sebelumnya berdiri begitu rapat kini mulai berjarak, memungkinkan mereka untuk melihat langit malam yang kembali terlihat dengan jelas. Gugun, yang sejak tadi dihantui kegelisahan, pun bertanya, seberapa jauh lagi mereka harus berjalan. Dengan nada optimis, Agil menunjuk ke arah depan dan mengatakan bahwa puncak sudah terlihat. Mendengar hal itu, semangat mereka kembali bangkit. Langkah kaki yang sebelumnya terasa berat, kini mulai dipercepat, berharap mereka bisa segera mencapai tujuan dan beristirahat dengan tenang. Namun harapan mereka kembali diuji. Jalan setapak yang selama ini mereka ikuti ternyata berakhir di jalan buntu. Di depan mereka sebuah batu besar menghalangi jalur, ditumbuhi oleh tanaman menjalar yang begitu lebat, membuat mereka tidak bisa melihat apakah ada jalur lain di baliknya. Ruli yang mulai merasa ada yang tidak beres segera bertanya kepada ketiga orang temannya yang sebelumnya pernah mendaki Gunung Malabar. Namun, bukannya memberikan jawaban yang pasti, mereka justru tampak kebingungan. Jalur ini terasa asing bagi mereka, seolah-olah ini bukan jalur yang seharusnya mereka tempuh. Daru dan Ogi kemudian memutuskan untuk berbalik arah, mencoba mencari tahu apakah mereka melewatkan jalur yang benar. Mereka berpencar, tetapi tetap dalam jarak yang tidak terlalu jauh satu sama lain, agar tidak semakin tersesat. Setelah beberapa menit mencari, Ruli akhirnya menemukan jalur alternatif, sebuah jalur kecil di sebelah kiri jalan buntu. Jalur itu tampak sempit dan hanya bisa dilewati dengan cara berjalan perlahan sambil berpegangan pada tanaman di sekitar agar tidak jatuh. Dengan hati-hati, mereka mulai melewati jalur tersebut. Pijakan mereka cukup licin dan ruang gerak mereka sangat terbatas. Namun setelah berjuang melewati jalur sempit itu, akhirnya mereka tiba di puncak. Begitu sampai di puncak, perasaan lega langsung menyelimuti mereka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah meletakkan tas carrier mereka dan segera mencari tempat untuk buang air kecil. Sejak tadi mereka sudah menahan diri karena tidak berani melakukannya selama perjalanan yang penuh dengan kejadian aneh. Setelah itu mereka mulai mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Saat itu, waktu telah melenceng jauh dari perkiraan awal. Mereka seharusnya tiba di puncak sekitar pukul 11 malam, tetapi kenyataannya mereka baru sampai setelah tersesat selama lebih dari 4 jam. Mereka pun mulai bertanya-tanya, kemana mereka sebenarnya tersesat tadi? Namun di puncak ini semuanya terasa jauh lebih baik. Tidak ada lagi suara besi yang dipukul, tidak ada lagi suara mesin motor yang terdengar misterius, tidak ada suara-suara aneh lainnya, dan tidak ada lagi kunang-kunang yang mengiringi perjalanan mereka yang lebih melegakan. Tidak ada lagi penampakan yang mengganggu mereka. Seolah-olah puncak adalah satu-satunya tempat yang benar-benar aman di gunung ini. Merasa lebih nyaman, mereka akhirnya mulai berbagi cerita mengenai pengalaman-pengalaman janggal yang mereka alami selama perjalanan. Mereka duduk mengelilingi api unggun dan Arga menjadi orang pertama yang membuka pembicaraan. Ia mengakui bahwa sejak dari bawah, sebelum mereka mencium bau belerang, ia sudah ingin buang air kecil, tetapi ia tidak berani melakukannya. Ada sesuatu yang membuatnya takut, seolah-olah ia merasa ada yang mengikuti mereka dari belakang. Mendengar itu, Gugun segera menimpali. Ia mengatakan bahwa sejak mereka mencium bau belerang, ia juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering mendengar langkah kaki di belakang Arga
dan karena khawatir, ia sering menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa temannya masih ada. Ruli pun ikut berbicara. Ia mengaku sering berhenti berjalan bukan tanpa alasan. Ia beberapa kali melihat sosok kakek tua yang muncul di sepanjang perjalanan mereka. Kemudian ia juga menceritakan tentang sosok perempuan yang melayang di pohon di dekat pos 4. Mereka mulai mengingat kejadian di pos 4. Gugun bertanya kepada Daru apakah ia masih ingat dengan sosok perempuan yang ada di sebelah kirinya yang wajahnya menghadap ke atas sambil bersandar pada carrier. Daru langsung mengangguk dan mengatakan bahwa ia juga sangat terkejut saat melihat wajah perempuan itu yang begitu pucat dan rusak. Agil juga ikut berbicara, mengungkapkan bahwa ia juga melihat sosok kakek tua di pos 4. Ia menduga bahwa sosok itu adalah orang yang meminta rokok kepada mereka. Ogi pun mengakui bahwa ia melihat sosok perempuan menyeramkan di pos tersebut. Saat mereka terus berbagi pengalaman, Gugun akhirnya menyadari sesuatu. Semenjak di pos 4, Ogi hanya diam dan terus menunduk. Sekarang ia mengerti bahwa mungkin saat itu Ogi sudah melihat sesuatu yang membuatnya memilih untuk tidak berbicara. Tanpa terasa, malam perlahan berubah menjadi pagi. Arga, Agil, dan Ogi sudah lebih dulu tertidur di atas tenda yang mereka gelar di tanah. Sementara itu, Ruli, Daru, dan Gugun masih tetap terjaga, mengobrol di depan api unggun, sesekali membahas kemana sebenarnya mereka tersesat tadi. Mereka bertiga akhirnya begadang hingga pukul 5 pagi, sebelum akhirnya tertidur di depan api unggun. 1 jam kemudian, Ruli dan Daru terbangun lebih dulu. Mereka membangunkan Gugun, tetapi ia memilih untuk tetap tidur karena masih mengantuk. Sementara itu, Arga juga sudah terbangun, tetapi Ogi dan Agil masih tertidur di tenda. Ruli dan Arga kemudian pergi berjalan-jalan untuk mengambil beberapa foto. Pemandangan di pagi hari begitu indah, langit cerah, dan suasana jauh lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Pada pukul 7 pagi, seluruh anggota kelompok sudah bangun. Beberapa dari mereka mulai memasak sarapan, sementara yang lain sibuk mengambil foto-foto sebagai kenang-kenangan. Setelah selesai sarapan dan menikmati kopi, mereka mulai bersiap untuk turun gunung. Tidak ingin terlalu lama berada di gunung, mereka berkemas dan mulai berjalan turun sekitar pukul 9 pagi. Namun, saat hendak kembali melewati jalur yang mereka lalui semalam, Ogi dan Agil tiba-tiba menemukan jalur lain. Mereka memanggil teman-temannya dan menunjukkan bahwa ada jalur yang berbeda, yang tampak lebih jelas dan lebar. Mereka semua terdiam sejenak, menyadari sesuatu. Mereka telah menemukan jalur turun yang benar, yang seharusnya mereka lalui sejak awal. Tanpa pikir panjang, mereka memilih untuk turun melalui jalur itu, menghindari jalur yang semalam penuh dengan kejadian aneh dan mencekam. Saat mereka sampai di tempat di mana semalam mereka menghadapi jalan buntu dengan batu besar dan tanaman menjalar yang menutupi jalur, pemandangan yang mereka temukan justru membuat mereka terdiam dalam kebingungan. Tidak ada batu besar di sana. Tidak ada tumbuhan yang menjalar dan menghalangi jalur. Yang mereka lihat hanyalah jalan setapak yang terbuka lebar. Jalur yang seharusnya mereka tempuh menuju puncak. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan logis. Semalam, mereka jelas melihat bahwa jalur ini tertutup dan tampak seperti jalan buntu. Namun, kini jalur tersebut tampak jelas tanpa ada satupun hambatan. Yang lebih mengejutkan, jalur ke kiri yang mereka lalui semalam, jalur yang mereka anggap sebagai satu-satunya alternatif, ternyata bukan jalur sama sekali. Jalur itu adalah jurang dalam yang tidak terlihat semalam. Mereka mulai merasakan ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. Bagaimana bisa semalam mereka berjalan dengan lancar melewati jalur yang seharusnya tidak ada pijakannya? Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melangkah di atas jurang? Dengan perasaan tak menentu, mereka melanjutkan perjalanan turun dengan pikiran yang dipenuhi tanda tanya. Semua yang terjadi semalam terasa semakin tidak masuk akal. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba kembali di pos 4. Rasa lelah mulai kembali menyergap tubuh mereka, dan mereka sepakat untuk beristirahat sejenak di tempat itu.
Sisa logistik yang masih ada mereka keluarkan. Dan seperti sebelumnya, mereka kembali menyalakan api unggun meskipun matahari telah tinggi. Alasan mereka sederhana. Meskipun sudah pagi, udara di pos 4 masih terasa dingin. Pepohonan yang rapat di sekitar mereka menghalangi sinar matahari masuk, membuat suasana di pos 4 tetap terasa lembab dan dingin. Sekarang sudah pukul 9 pagi, dan meskipun suasana sudah jauh lebih terang dibandingkan semalam, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hati Gugun. Ia merasa bahwa mereka masih diawasi, seperti ada sesuatu yang masih mengintai mereka dari segala arah. Namun, ia memilih untuk tidak membahasnya. Setelah beristirahat selama sekitar 5 menit, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang lebih santai. Di tengah perjalanan, Gugun teringat dengan sampah yang Arga tinggalkan semalam. Ia berencana untuk mengambilnya saat mereka melewati tempat itu. Namun, kejutan lain kembali terjadi. Hanya dalam waktu sekitar 15 menit, mereka sudah sampai di titik di mana mereka semalam mencium bau belerang. Mereka semua terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semalam, perjalanan dari titik ini menuju pos 4 memakan waktu berjam-jam. Mereka sempat tersesat, berputar-putar, dan mengalami berbagai kejadian aneh. Namun sekarang, perjalanan turun dari pos 4 ke tempat ini hanya memakan waktu 15 menit. Mereka mulai mempertanyakan apakah ini memang normal. Memang, perjalanan turun biasanya lebih cepat dibandingkan saat mendaki. Namun, selisih waktu yang mereka alami ini terasa terlalu tidak masuk akal. Jalur yang mereka tempuh juga tidak terlalu menurun, bahkan cenderung datar. Saat mereka mengamati sekeliling, mereka menyadari bahwa ada satu lagi hal yang berbeda. Tumbuhan yang semalam membentuk terowongan di jalur mereka kini tidak ada sama sekali. Selain itu, tempat berbatu di mana Arga meninggalkan bungkus camilan juga tidak mereka temukan. Mereka saling bertatapan, kini benar-benar yakin bahwa perjalanan semalam bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang tidak mereka pahami, sesuatu yang melampaui logika mereka. Namun, mereka memilih untuk tidak terlalu lama memikirkannya. Mereka hanya ingin segera keluar dari gunung ini. Perjalanan turun mereka berlanjut tanpa hambatan. Tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi gangguan, dan tidak ada lagi perasaan mencekam yang terus menghantui mereka. Semua terasa normal, seakan-akan kejadian semalam hanyalah ilusi yang kini telah berakhir. Sekitar pukul 10 pagi, mereka akhirnya tiba kembali di perkebunan warga. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa petani yang hendak pergi ke ladang mereka. Salah seorang warga melihat mereka dan bertanya dari mana mereka berasal. Saat mereka menjawab bahwa mereka baru saja turun dari Gunung Malabar, raut wajah warga itu berubah. Ia tampak sedikit terkejut sebelum akhirnya berkomentar bahwa mereka cukup berani untuk mendaki gunung itu. Mendengar itu, Gugun dan teman-temannya hanya tersenyum dan mengucapkan permisi. Mereka merasa tidak perlu menjelaskan apa yang telah mereka alami. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka akhirnya kembali ke kampung Cidulang. Namun, sebelum mengambil kendaraan mereka di tempat penitipan, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah warung yang tidak jauh dari rumah ketua RT. Di sana mereka memesan gorengan kopi dan rokok. Pemilik warung, seorang pria tua, menatap mereka dan bertanya dari mana mereka berasal. Ketika mereka menjawab bahwa mereka baru saja turun dari puncak Gunung Malabar, pria itu tampak sedikit terkejut. Tanpa diminta, Ruli tiba-tiba berkata bahwa mereka semalam tersesat. Sambil menyodorkan kopi kepada mereka, pria itu hanya mengangguk dan mengatakan bahwa Gunung Malabar memang masih angker. Ia kemudian bercerita bahwa warga sekitar percaya bahwa gunung itu memiliki sebuah kerajaan gaib yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Yang lebih mengejutkan, pria itu juga menyebutkan bahwa belum lama ini ada 2 orang yang ditemukan tewas gantung diri di kaki gunung tersebut. Mereka semua terdiam mendengar cerita itu. Kengerian yang sempat mereda kini kembali muncul di benak mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan datang dari Arga.
Ia tiba-tiba berkata bahwa mereka harus segera pulang agar tidak terlambat untuk salat Jumat. Mendengar itu, pemilik warung menatap mereka dengan ekspresi bingung. Ia kemudian bertanya, "Memangnya kalian naik gunung hari apa?" Mereka dengan santai menjawab bahwa mereka mulai mendaki pada Kamis sore dan bermalam di gunung pada malam Jumat. Pria itu semakin terkejut. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata dengan nada heran, "Loh, ini kan hari Minggu. Kalian di atas 3 hari 3 malam." Perkataan itu membuat mereka semua terdiam. Sejenak tidak ada yang berbicara. Mereka yakin bahwa pendakian mereka hanya berlangsung semalam. Mereka naik pada Kamis sore, bermalam di gunung pada malam Jumat, dan turun keesokan harinya. Namun, jika perkataan pria itu benar, berarti mereka telah menghabiskan 3 hari 3 malam di atas gunung tanpa mereka sadari. Gugun berharap bahwa pria itu hanya bercanda. Namun untuk memastikan, Agil menyarankan agar mereka memeriksa tanggal di ponsel mereka. Mengingat ponsel mereka telah digunakan selama berjam-jam untuk menerangi jalan, sebagian besar baterainya telah habis. Hanya ponsel Gugun yang masih bisa menyala. Saat layar ponsel menyala, mereka semua menahan napas. Tertulis jelas di sana, hari Minggu tahun 2016. Mereka semua terdiam, merasakan ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka berusaha menjelaskan kepada pemilik warung bahwa mereka merasa hanya mendaki selama 1 malam. Namun pria itu hanya mengangguk dengan wajah serius. Tanpa banyak bicara, pria itu meninggalkan warungnya sebentar dan meminta seorang temannya untuk menjaga warung. Ia lalu mengajak mereka ke sebuah rumah yang letaknya tidak terlalu jauh. Sesampainya di rumah itu, mereka langsung dipersilakan masuk dan diminta untuk membersihkan diri. Setelah itu, seorang pria tua yang tampaknya adalah sesepuh kampung mulai bertanya tentang apa yang mereka alami. Mereka menceritakan semua yang mereka alami dengan detail. Setelah mendengar cerita mereka, pria tua itu hanya menghela napas dan berkata bahwa mereka masih beruntung. "Untung semalam kalian duduk dan berdoa," katanya. "Kalau tidak, mungkin kalian tidak akan kembali." Mereka kembali terdiam. Kini, pertanyaan yang terus menghantui mereka adalah, kemana saja mereka selama 3 hari 3 malam? Apa mereka benar-benar hanya tersesat di gunung? Ataukah mereka sempat masuk ke dalam dimensi lain, di mana waktu berjalan berbeda dengan dunia mereka? Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.